Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, pemerintah mulai melakukan berbagai pelonggaran di berbagai sektor seiring dengan makin melandainya kasus COVID-19. Namun pelonggaran tetap dibarengi dengan kepatuhan akan protokol kesehatan seperti mengenakan masker. Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga lonjakan kasus COVID mengingat beberapa sektor mulai dibuka, seperti pada sektor pariwisata. Nah, bagaimana Satgas mewaspadai mobilitas warga yang dinilai sudah kembali normal setelah kasus COVID-19 di Indonesia melandai? Bagaimana juga dengan Asita, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, dalam menanggapi penyesuaian terkait mobilitas wisatawan yang dilakukan dengan kasus COVID-19 yang melandai ini? Kami akan bahas bersama tim pakar bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Jazuli Kalidianto, dan Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Dr. Nunung Rusmiati. Nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543 bersama saya Suwiryo. Pagi Pak Jazuli. Halo Pak Jazuli. Sudah tersambung? Baik, saya sapa terlebih dahulu Bu Nunung Rusmiati. Pagi Bu Rus. Ya, pagi Pak. Sehat ya Bu ya? Sehat, terima kasih. Pariwisata sekarang sudah mulai dibuka ya Bu. Nah, gimana nih Bu antisipasinya? Penyesuaian ya. Kita bicara mengenai penyesuaian karena tetap sekarang adalah masih masa pandemi Bu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suwiryo. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan terima kasih untuk ada tema perjalanan dalam negeri seiring pelandaian COVID-19. Ini untuk saya sebagai Ketua Umum sangat penting Pak, terutama tadi lagi-lagi saya membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia Pak. Dan di sini kita bisa tahu sebelum adanya pandemi itu adalah yang memasukkan devisa nomor 2. Nah di sini Pak, betul sekali untuk sekarang ini adanya pelonggaran waktu itu PPKM cukup baik. Namun sekarang setelah adanya juga ini, namun tadi nih nanti kita berbincang untuk misalnya adanya PCR. Nah itu sangat-sangat memberatkan terutama seluruh anggota ASITA Pak. Kan anggota ASITA itu adalah Biro Perjalanan Wisata yang sering kita sebut travel Pak. Ya, mengapa memberatkan Bu? Terima kasih. Satu, pertama itu dari segi harga. Kedua Pak, memang untuk waktu. Saya aja nih yang sering meeting dan yang lain-lain lah ya, pastinya sibuk. Waktu itu saya pernah nih contoh real gitu, saya untuk mau pergi ke Bali atau kemanapun. Ya contoh waktu itu juga saya mau pergi ke Bali. Itu sekretaris baru jam 5 baru mengingatkan saya. Oh iya belum PCR. Oh iya, wah cari-carinya satu. Kita tidak ada yang sangat efektif keterangan di mana untuk PCR-nya. Kedua, itu perlu waktu minimal 6 jam. Sedangkan kita pasti saya berangkat dari pagi sampai sore udah pulang. Nah, di situ kemudian Pak, satu lagi experience-nya misalnya teman saya gitu. Waktu pengiriman PCR juga dia tidak tahu mana yang PCR atau antigen. Nah, saya setuju sekali dengan yang saya selalu mengikuti karena ini sangat penting untuk ASITA khususnya Biro Perjalanan. Jadi saya betul-betul mengikuti pendapat-pendapat dari seluruh, termasuk kemarin salah satu fraksi DPR itu sudah setuju tidak diadakan PCR. Kemudian epidemiologi juga itu untuk itu juga dia juga setuju dan banyak sekali. Nah nanti saya senang nih bicara dengan gugus tugas sehingga betul-betul ada action. Kita diskusi ini sudah 2 tahun Pak. Punten saya seminggu hampir 2 kali nih di Elsinta, terima kasih. Sekarang saya senang sekali untuk narasumbernya ada dari
tim pakar bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan. Itu mudah-mudahan di sini betul-betul ada solusi. Nanti juga saya bincang-bincang, kita sudah 2 tahun nih berdebat, karena memang perekonomian dengan kesehatan kita tahu tidak mungkin dalam arti tidak sejalan. Tapi jika kita betul-betul niatnya untuk kepentingan seluruh baik kesehatan maupun ekonomi, pastinya itu akan berjalan. Yang kedua, waktu itu tahun yang lalu, tahun pertama intinya kita lebih sabar lah dalam arti OOP ini. Sekarang ini udah 2 tahun Pak, dan kita harus belajar juga dari negara-negara lain yang sudah betul-betul siap, betul-betul sudah membuka. Nah, kita baru yang satu aja, Bali dibuka, saya udah senang tanggal 14 Oktober. Ternyata saya tanya kepada kemarin Ketua DPD Asita Bali, Wakil Ketua saya di Bali, termasuk Dinas Pariwisata, itu belum ada satu pun wisatawan asing yang datang ke Bali dalam arti yang betul-betul turisme, kecuali dia visanya bisnis. Iya, jadi ini beberapa hal yang harus menjadi atensi ya dari Satgas. Saya coba sapa lagi Pak Jazuli Khalidianto. Pak Jazuli, halo Pak. Sudah bergabung bersama kami Pak? Belum ya? Sepertinya belum ya. Oke, kami coba hubungi kembali Pak Jazuli Khalidianto karena ini penting ya. Ini penting supaya ada masukan dan ada respon seperti apa, karena ini juga menyangkut bagaimana Asita nantinya merespon dari kebijakan Satgas ini ya Bu Rus ya. Tetapi sejauh mana kesiapan dari Asosiasi Travel ini Bu dalam merespon perkembangan yang saat ini terjadi, bahwa sudah mulai landai, kemudian beberapa perjalanan wisata juga sebetulnya sudah mulai dibuka, meskipun ada syarat perjalanan dengan PCR tadi, Bu. Oh, terima kasih Mas Firdo. Tentunya saya sebagai Ketua Umum, lagi-lagi yang membawahi kurang lebih 7.000 travel agent, itu sangat berterima kasih. Apalagi pemerintah kita, khususnya Presiden Pak Jokowi, itu concern dan realize kalau pariwisata ini adalah yang sangat penting, karena adalah roda untuk perkembangan pariwisata dan untuk garda ke depan untuk perekonomian. Karena lagi-lagi yang saya bilang, untuk perekonomian ini pariwisata bisa dari mulai penerbangan, kemudian restoran, kemudian hotel, dan souvenir. Yang sering saya sebutkan, souvenir mulai dari 100 perak yang menjajakan sampai jutaan. Ini adalah sangat penting untuk UKM-UKM. Itu satu Pak. Kedua, yang tadi lagi-lagi saya bilang, kita tadinya sebelum COVID itu kita memasukkan devisa nomor 2, dan itu udah proven, sudah bisa dibuktikan jika anggota Asita ini khususnya di Bali, kemudian yang 34 provinsi itu betul-betul mendatangkan wisatawan Nusantara Pak. Satu travel aja minimal bisa 5.000, 10.000, bahkan 100.000 Pak. Itu bisa dinyatakan. Kita bisa nanti untuk proven itu, untuk membuktikan itu. Dan yang ketiga juga Pak, kita adalah yang selalu mempromosikan pariwisata ini di seluruh dunia Pak. Amerika, Eropa, Korea, Jepang, kemudian kalau cuma negara ASEAN, Asia, kalau di Kuala Lumpur aja kita pernah berbondong-bondong sampai 300 orang. Itu maaf, punten, itu dengan biaya kita sendiri. Karena kita menyadari itu adalah periuk nasi kita. Dan itu sekarang ini apalagi didukung oleh pemerintah. Jadi harusnya kita bisa betul-betul mengatasi semua ini. Dan yang tadi lagi-lagi mudah-mudahan tadi Pak Jazuli bisa betul-betul memberi solusi yang tadi betul kata Mas Wiryo. Sekarang ini saya nih Pak penuh dengan WA, penuh dengan seluruhan untuk mendorong bagaimana PCR ini tidak diperlakukan. Betul sekali kemarin kita berbicara, apa sih barometernya? Karena waktu itu kita bisa tahu barometer misalnya John 1, 2, 3, 4. Kalau kita masih 4, kita bisa realize, kita bisa sadar, saya bisa meyakinkan anggota saya sabar karena ini masih John 4.
Tapi kalau zona 2, 1 itu masih PCR, apalagi barometernya? Dan apalagi yang bisa saya katakan kepada anggota? Sekarang dia yang ngaku saya, Pak, gantian. Waktu itu saya yang menyabar-nyabarkan. Dan oke, masuk. Sekarang Bu Ketum, ini apa? Maunya apa? Gitu loh, Pak. Saya harus menghadap juga. Tolong berbicara dengan DPR, dengan seluruh gubernur semua, kepada tentunya terima kasih kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tadi malam saya sudah WA dan kita berbincang-bincang sampai subuh pun. Bayangin, saya terima kasih. Saya merasa bangga, appreciate Pak Menteri. Jam 4.30 pun membalas WA saya. Ini artinya kita concern dengan pariwisata, termasuk Pak Menteri. Tinggal betul-betul ini saya juga bisa tahu Pak Menteri sudah bekerja keras, namun kita bersama-sama bagaimana caranya PCR ini betul-betul khususnya untuk ke Bali dan yang lain yang zone 1-2 itu tidak diberlakukan. Lagi-lagi kalau zone 4 atau tidak, saya masih bisa menenangkan anggota saya. Ini anggota saya sudah gerah Pak, dan saya nih yang sebagai ketua umum saya yang harus bertanggung jawab dalam hal ini dan harus menyuarakannya, Pak. Terima kasih, Mas. Iya, baik. Nah, Burus, sebetulnya kan tujuan dari diwajibkannya PCR ini kan untuk mencegah terjadinya lonjakan ya. Tetapi kalau memang dari Asita berpendapat berbeda, misalnya harus antigen atau apapun begitu ya, yang lebih memudahkan para pelaku perjalanan wisata. Kira-kira apa jaminan yang bisa diberikan bahwa nanti tidak akan ada ekses negatif dari usulan yang disampaikan oleh Asita ini, Bu? Ya, terima kasih Mas Viro. Sebelum saya juga udah yang tadi kan, saya selalu sudah menyuarakan, dan selain saya menyuarakan, saya juga yang tadi di media-media sudah tahu, termasuk penerbangan kemarin saya dengar dari penerbangan, mana ada buktinya dari penerbangan itu jika lagi saat terbang itu menular atau memberikan dampak adanya COVID. Itu harus juga dibuktikan. Itu yang pertama. Kedua, yang tadi saya bilang, ini sudah 2 tahun. Saya waktu itu juga kita berbicara antara ekonomi dan kesehatan. Saya masih waktu itu juga berbicara ekonomi dan kesehatan. Yang ketiga, Pak Presiden kita juga injak rem, terusnya tancap gas. Nah ini kita udah mulai di saat waktu itu kita injak rem terus, Mas Wiryo. Sekarang kita harus pelan gas kita gitu loh, pelan-pelan. Tapi kalau tidak sama sekali digas, gimana anggota saya yang tadi kembali Pak? Itu betul-betul dari anggota 7.000 di seluruh provinsi Pak, termasuk Maluku, Papua yang ujung-ujung itu sangat terdampak. Dan yang selalu saya katakan itu, ini betul-betul perekonomian sudah mati suri di sini. Saya sampai disampaikan dengan teman-teman. Ini semua WhatsApp dan semua note-note saya sampaikan. Makanya hari ini saya senang sekali nih ada kata-kata supaya betul-betul intinya kita berdiskusi dan ada solusi, Mas Firman. Iya, karena saatnya lah waktunya gas ya, karena remnya sudah dilakukan. Nah sekarang waktunya ngegas, kira-kira begitu ya. Oke. Bu Urus, saya sepertinya sudah dapat informasi kalau Pak Jazuli Khalidianto sudah bisa bergabung bersama kita. Pak Jazuli, halo Pak Jazuli. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Ya, mohon maaf. Sehat ya Pak Jazuli ya? Ya, alhamdulillah sehat Mas. Ya, ini ada Ibu Nunung Rusmiati dari Asita, Pak Jazuli ya. Jadi asosiasi travel ini merasa keberatan Pak Jazuli dengan PCR karena ini juga bisa mengurangi minat masyarakat untuk melakukan perjalanan. Nah, bagaimana tanggapan dari Satgas Pak Jazuli? Ya, jadi memang begini, perlu kami sampaikan bahwa situasi ini kan sekarang sudah menjadi lebih baik sebenarnya, situasi pandemi. Lebih baik itu artinya lebih terkendali. Kita belum masuk pada era endemis ya untuk COVID ini. Nah, oleh karena itulah meskipun ada penurunan, kita tetap harus hati-hati dan harus waspada. Karena memang kalau kita melihat dari data tentang perilaku masyarakat yang ada di Satgas bidang perubahan perilaku,
secara umum sudah baik ya, perilaku masyarakat terkait dengan protokol kesehatan, terutama memakai masker. Tapi dari beberapa data dalam awal bulan Oktober kemarin sampai pertengahan bulan, ternyata ada beberapa daerah justru yang menurun drastis kepatuhannya, Mas Wiryo. Nah ini sangat mengkhawatirkan sekali, ya. Padahal kalau kita lihat cakupan vaksin kita mungkin masih baru sekitar 60% ya, belum sampai mencapai 70 bahkan mencapai 80%. Nah oleh karena itulah kita pemerintah terus berupaya untuk bagaimana caranya agar COVID ini tetap kita antisipasi, kita kendalikan betul, sehingga jangan sampai terjadi lonjakan seperti yang bulan Juni Juli kemarin begitu ya. Walaupun memang karena tadi saya katakan ada kekhawatiran dari kita berdasarkan data dari Satgas di bidang perubahan perilaku, ada kecenderungan beberapa daerah mulai terjadi penurunan kepatuhan di dalam menggunakan masker. Nah oleh karena itu agar kegiatan aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi ini tetap bisa berjalan dengan baik, selain kita memastikan bahwa masyarakat itu menggunakan masker, kemudian memastikan masyarakat itu ikut vaksin, dan juga kita memastikan dengan cara melakukan tes begitu. Ya. Nah ini memang pilihan yang susah ya, karena bagaimanapun sampai sekarang gold standar terbaik untuk memastikan apakah seseorang itu terinfeksi atau tidak dengan COVID itu adalah dengan PCR. Itu memang yang terbaik ya. Nah mungkin justru pemikiran pemerintah untuk mengendalikan ini harus didukung oleh para pelaku usaha ya, oleh masyarakat ya, karena sebenarnya ini juga untuk kebaikan masyarakat juga. Karena kita bisa bayangkan kalau misalnya tiba-tiba terjadi lonjakan kasus, maka akan terjadi lagi lah kondisi seperti bulan Juni dan bulan Juli kemarin begitu. Ya. Apakah kita mau lagi seperti itu kan begitu pertama? Ya, tentu tidak ya Pak Jazuli ya. Tetapi ternyata Pak Jazuli dari respon yang diberikan terkait dengan kebijakan PCR ini ternyata bukan hanya dari Asosiasi Perjalanan Wisata Pak Jazuli. Masyarakat umum yang merasa keberatan dengan PCR juga mulai menyuarakan, karena apalagi mereka sudah menganggap bahwa vaksin sudah 2 kali kan seharusnya cukup, hanya antigen misalnya. Mengapa juga harus PCR begitu ya? Jadi apa artinya dengan vaksin? Kira-kira sih seperti itu Pak Jazuli. Ya, jadi gini, cakupan vaksin kita masih tidak begitu bagus ya Mas Wiryo. Sudah lumayan lah, artinya sudah ada kinerja, ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Tapi itu pun masih belum merata ya. Hanya beberapa daerah tertentu saja yang cakupan vaksinnya sudah melebihi target 80% kan begitu. Tapi secara nasional kalau kita lihat cakupan vaksin itu masih sekitar 60%. Itu pun vaksin pertama. Belum lagi vaksin kedua. Saya yakin suatu saat nanti pada saat cakupan vaksin kedua sudah mencapai 70% saja, ya cakupan vaksin kedua ya Mas Wiryo. Saya yakin tes antigen itu pasti akan diberlakukan nanti, tidak lagi dengan tes PCR begitu, ya. Karena terus terang pemerintah juga, apalagi kita melihat sekarangnya pengalaman di Inggris, ya. Berapa berita waktu yang lalu Cina juga mulai melakukan pengawasan yang ketat, begitu ya terkait dengan COVID ini, karena memang varian Delta ini kan sebuah varian yang sangat cepat menular begitu. Nah inilah yang pemerintah kita semua harus waspada terhadap varian ini, ya. Oleh karena itu maka di dalam melakukan aktivitas kita harus memastikan bahwa kondisi kita sehat, kondisi kita bebas dari virus begitu. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya harus dengan tes, nggak ada lain sudah. Itu kira-kira Mas Surya yang itu ingin dipertahankan ya kondisinya. Betul, kita harus menjaga prestasi ini. Oke, jangan sampai menjadi turun ya, menjadi kemudian menjadi bermasalah dan kegiatan ekonomi bisa diberhentikan sama sekali nanti itu. Apakah kita mau seperti itu kan begitu? Iya, baik. Nah, Bu Rus, kalau memang Anda keberatan ya, Asosiasi Travel keberatan dengan PCR ini, apa solusi yang ditawarkan Bu Rus sehingga kekhawatiran adanya gelombang ketiga ini tidak terjadi, Bu Rus? Terima kasih Pak Juli, terima kasih. Tadi mungkin saya memperkenalkan diri sedikit. Saya Ketua Umum Asosiasi ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, Biro Perjalanan Wisata yang kita sering sebut travel.
Nah, Pak Zanzuli, tadi saya sudah bicara panjang juga dengan Mas Wiryo, tapi terima kasih. Yang pertama, terima kasih sekali Bapak ada di sini, mudah-mudahan ada solusi. Lagi-lagi, betul Pak, yang pertama kita sudah hampir 2 tahun Pak. Waktu tahun pertama, kita betul-betul memang juga kita waktu itu ada seperti ini, Zoom webinar, antara perekonomian dan pariwisata. Waktu itu yang tadi saya ulang itu memang betul-betul saya kepada seluruh anggota memberi kesabaran, ya kan Pak, itu satu. Tentunya saya betul-betul mensupport apa yang dimaui oleh pemerintah. Dan yang kedua tadi sekarang ini sudah 2 tahun Pak. Tadi saya make a note. Bapak bilang, saya terima kasih nih kita berdiskusi ya Pak, provinsi karena tidak merata. Ada provinsi-provinsi itu yang belum istilahnya tadi berdampak beberapa. Nah, saya juga ingin tahu karena kita ada 34 provinsi dan ada 500 kabupaten. Jadi kita harus pisahkan. Yang ketiga Pak, saya juga tahu sekali ada barometer 1, 2, 3, 4. Kembali Pak, waktu ada zone waktu kita masih 3, 4 Pak, terutama zone merah, itu saya betul-betul teman-teman saya sudah bergeliat, saya yang menyabarkan Pak. Sabar, karena memang ini tidak mungkin, karena tadi kita tidak mau lagi ada COVID yang ini, saya tahu persis Pak. Itu udah saya lakukan Pak. Tapi sekarang Pak, terutama kita bicara Bali dulu Pak. Kita harus bersyukur, terima kasih Presiden kita Pak Jokowi itu benar-benar concern sekali dengan tourism. Sebagai Ketua Umum merasakan. Dan terima kasih lagi kepada Menteri Pariwisata yang saya banggakan Pak Sandi Pak. Tadi malam saya juga berbicara ini sebelum saya gitu. Saya dan itu dia sangat support. Jam 4.30 sekali lagi subuh-subuh dia masih menjawab. Intinya itu sangat concern dengan pariwisata. Nah, poinnya Pak, untuk tadi yang keempat, vaksin itu, saya waktu kemarin itu pergi ke Batam dan ke Ujung Pandang dan ke Palembang. Misalnya semua rata-rata itu memang kalau zone 4 itu saya bilang kenapa sih Pak, salah satunya itu gubernur sendiri yang bilang dan beberapa gubernur bilang sama. Karena vaksin itu belum 60 atau 70%. Ya kan Pak? Nah, berarti itu firm. Nah, kan tadi Bapak bilang, kalau Bali ini saya sudah tahu persis dengan gubernur waktu 2 bulan lalu juga saya ketemu, waktu itu masih 1, dan kemarin saya confirm lagi, ini di sini ada Pak Edi, wakil saya di Bali, wakil DPP, tapi dia tinggal di Bali, saya juga selalu, ini by data Pak, itu hampir sudah 100% Pak, untuk vaksin yang keduanya. Pada saat waktu saya 2 bulan lalu aja, itu udah hampir 100% vaksin pertama. Dengan kata lain Bu Ros, bahwa harus ada prioritas wilayah tertentu, misalnya di Bali misalnya hampir 100%, maka ada pengecualian begitu ya Bu Ros ya? Betul. Ini bukan pengecualian, kita by data. Karena kalau zone 1, 2 itu kan waktu itu memang antigen gitu loh. Jangan ini udah pada senang dirubah-rubah yang tadi punten ya Pak Jajuli bilang, oh iya karena ada beberapa provinsi. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelah nggak. Punten ya Pak, itu memang istilah itu memang begitu gitu. Ya, untuk menggambarkan itu ya, oke. Jadi saya senang sekali nih ada Pak Jajuli bilang provinsi. Nah tolonglah, itu jangan Bapak punten ya Pak, tapi ntar juga saya boleh dikoreksi gitu kan Pak. Ini tolong, jadi tolong ada beberapa. Yang terakhir Pak, saya betul-betul ini semua nih data nih saya diminta nih semua saya print sama di grup ya kan Pak, sampai tolong Ibu Ketum waktu itu kita bersabar nih ya Pak untuk Ibu memang kita untuk kesehatan, sekarang ini kita nggak bisa bersabar lagi karena apa barometernya, Ibu harus ke DPR, harus ke Pak Presiden, harus begini, seluruh asosiasi harus berbicara, kan nggak enak juga Pak. Saya makanya hari ini betul-betul pagi saya cancel karena saya lihat ada Juli di sini. Kita betul-betul Pak kasih angin segar. Ini aja Pak Edi ini dari Bali yang udah kayaknya ini karena ini nantinya baik Bu. Untuk iya Bu. Oke, kita kasih kesempatan pendengar dulu ya sebelum Pak Zasuli menanggapi. Ada Pak
Petrus di Sunter. Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Pagi Pak Wiryo, pagi Pak Zazuli, pagi Bu Nunung. Ya. Ya, jadi gini, saya bukan belain Bu Nunung ya. Jadi masyarakat ini jangan dianggap pemikirannya istilahnya gampang disetir gitu loh. Pemerintah kalau ambil suatu kebijakan ya, harusnya ada berpikir juga bagaimana rakyat berpikir gitu loh. Nah sekarang penerbangan diwajibkan untuk PCR. Nah sedangkan tempat-tempat yang lebih berisiko malah cuma cukup menunjukkan vaksin sekali atau 2 kali gitu. Contohnya paling gampang ya di bioskop ya, itu orang nonton di bioskop 2 jam itu sirkulasi udara di sana berputar-putar ya, walaupun dibatasi 50% gitu loh. Di mal-mal yang sudah sangat padat sekarang ya, di kafe-kafe yang bisa buka sampai pagi itu tidak dilakukan kewajiban untuk PCR ya. Perjalanan darat ya antar provinsi dari Jawa itu lebih banyak dan di bisnis itu lebih padat gitu loh ya. Nah kembali ke pesawat, kalau memang alasannya karena persentasenya dinaikkan 100% sehingga wajib PCR, itu penerbangan hanya kadang-kadang di dalam negeri itu paling 1-2 jam, dan pesawat mayoritas sekarang udah dilengkapi oleh sirkulasi udara yang baik, istilahnya yang buat bunuh virus itu ya. Jadi udah semua rata-rata udah pakai itu ya. Nah kalau alasannya karena udah naikkan 100%, ya kenapa nggak diturunkan aja menjadi 75%? Penerbangan mana yang ada 100% sekarang gitu? Ya naikkan 75% satu. Nah, terus kedua ya, tolong Pak Zazuli cek wilayah-wilayah Indonesia yang siap ada tes PCR tuh ya, daerah-daerah pariwisata ya banyak yang belum tersedia. Nah sedangkan daerah pariwisata Indonesia banyak orang yang cuma ke sana hanya 1-2 hari. Sedangkan mereka kalau mau tes PCR untuk baliknya lagi mesti kirim ke Jakarta 3 hari gitu loh. Contoh paling gampang, Belitung ya, itu daerah pariwisata yang lagi berkembang, yang termasuk 10 daerah pariwisata ya. Alat tes PCR-nya ada ya, tempo hari saya udah protes, alatnya ada tapi tidak digunakan dengan bermacam alasan, izinnya belum ada, izinnya nanti lagi diurus, terus itunya tidak ada ya. Jadi bagaimana orang mau melakukan PCR gitu loh. Ya, ada beberapa tolong pemerintah ambil putusan ya. Tolong berpikir seperti rakyat, jangan dianggap rakyat itu bodoh semua gitu loh ya. Baik, terima kasih Pak Petrus ya. Jadi bau-bau bisnis ini sangat kecil Pak. Baik, terima kasih Pak Petrus, kita dapat poinnya ya. Nanti ditanggapi, saya sambung komentar melalui WhatsApp ada Pak Oscar. Win-win solusinya adalah harga PCR diturunkan saja Pak menjadi 150.000 dengan subsidi silang dari pemerintah. Memang alasannya dari pemerintah agak aneh, harus tes PCR naik pesawat karena boleh 100% tempat duduk terisi. Ini beberapa tanggapan pendengar. Pak Jazuli silakan. Pak Jazuli. Baik, mohon maaf. Saya akan menyampaikan dari aspek penyebarannya saja, Mas Wiryo, Bu Rus ya, sebagai dia pemahamannya sama begitu. Jadi tadi kami sampaikan bahwa kendalian COVID ini kan belum merata antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ada daerah yang sangat terkendali COVID-nya dengan cakupan vaksin yang sangat tinggi, tapi ada daerah yang relatif cakupan vaksinnya rendah dan COVID-nya juga tidak terlalu terkendali. Nah, perjalanan ini menyebabkan ada terjadinya pergerakan orang dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, yang perlu diantisipasi secara epidemiologi adalah bagaimana caranya agar orang yang dari daerah di mana kasus COVID-nya tidak terlalu terkendali dengan cakupan vaksin yang masih rendah, kemudian datang ke daerah dengan situasi daerah tersebut sudah terkendali COVID-nya dan cakupan vaksin sudah tinggi. Nah, kalau tidak kita antisipasi sejak awal, maka orang yang datang dari daerah di mana COVID belum terkendali dan vaksin belum cukup baik, nah ini bisa menularkan nanti ke daerah yang terkendali tadi. Ya, nah ini yang sebenarnya kita khawatirkan ya. Satgas juga mewaspadai ini, jangan sampai itu terjadi. Ya, oleh karena itulah maka pergerakan orang yang begitu cepat dengan pesawat
kita perlu antisipasi juga ya bagaimana kondisi orang yang bergerak tersebut dengan menggunakan moda transportasi pesawat. Itu adalah argumentasinya Mas Suryo, Bu Rus, dan para pendengar yang lain. Nah, memang sekarang pemerintah sedang melakukan kajian kembali, melakukan kajian ulang terhadap situasi persyaratan pemberlakuan PCR ini. Ya, apakah nanti akan ada revisi kebijakan, ya? Kemudian apakah kemudian akan ada perubahan harga? Ini sedang dikaji Mas Suryo, ya, sehingga nanti kegiatan ekonomi bisa semakin tumbuh, semakin berjalan dengan baik, kegiatan pergerakan orang, kegiatan pariwisata ini bisa berjalan dengan baik, tapi tetap aman. Nah, yang penting dari kami, dari Satgas Bidang Perubahan Perilaku adalah tadi itu jangan sampai ya diberikan kelonggaran, diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas, tapi protokol kesehatannya ini mulai kendor. Nah, ini yang terus terang kita khawatirkan. Tadi kami sampaikan di awal bahwa selama ini sudah baik, tapi dalam awal Oktober sampai sekarang ini beberapa daerah itu justru kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi rendah sekali. Nah, ini yang kami khawatirkan ya. Apalagi nanti kemudian dia pergi ke daerah di mana daerah tersebut sudah terkendali, kemudian pada daerah tersebut dia tidak menggunakan protokol dengan baik. Nah, ini berbahaya sekali ya. Potensi penularan sangat tinggi. Ya. Kita harus akui bahwa sampai sekarang ya penularan COVID itu masih sangat tinggi, Mas Suryo. Oleh karena itulah kita tetap harus waspada. Tadi mengenai harga PCR ya, mengenai persyaratan PCR memang pemerintah terus mengkaji, terus melakukan pembahasan berdasarkan data terkait dengan kemungkinan nanti akan ada penyesuaian terkait dengan kebijakan tersebut. Begitu kira-kira Mas Suryo. Iya, baik. Pak Jazuli, kita jeda sejenak Pak Jazuli. Bu Rus, nanti kita lanjutkan. Dan kami juga masih buka line telepon untuk pendengar di 021 5869 SMS WhatsApp di 081 180 6543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Mau mulai usaha, tapi belum nemu yang pas. Coba browsing dulu Komersial kekinian berlokasi strategis. Wah, ideal nih kayaknya. Scarlett Commercial. Cek videonya Scarlett Commercial Sumarekon Bekasi. Ruang usaha 3 lantai dilengkapi teras depan dan outdoor sky teras yang luas. Konsepnya kekinian dan adaptif. Ukuran jendela dan bukaan lebar memaksimalkan cahaya alami dan sirkulasi udara. Mau ruang ber-AC atau ruang terbuka? Bisa. Lokasinya strategis. Dengan double loaded parking, semua unit menghadap jalan utama yang sudah ramai. Scarlett Commercial, harga mulai 2,6 eman. Dikasih insentif usaha 72 jutaan lagi. More info 021 886 6666 021 886 6666. Unit terbatas, jangan sampai kehabisan. Wah, ini dia yang aku cari. Langsung telepon Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial Elshinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales Elshinta di 081 180 6543 atau 021 5869 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan Elshinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pemerintah mulai melakukan berbagai pelonggaran di berbagai sektor seiring dengan melandainya kasus COVID. Tetapi untuk perjalanan tetap dengan perjalanan udara, maksudnya tetap harus mewajibkan penggunaan PCR yang menuai kontroversi. Kami masih bahas bersama tim pakar bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Jazuli Khalidianto dan Ketua Umum ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Dr. Nunung Rusmiati. Nah, Bu Rus, tadi sudah disampaikan ya dari Pak Jazuli Khalidianto bahwa pemerintah sekarang juga masih menggodok ya, masih mendiskusikan kira-kira nanti akan seperti apa solusinya dari beberapa masukan dari beberapa stakeholder maksudnya. Nah, masukan dari ASITA sendiri kira-kira seperti apa, Bu? Kalau memang harus diganti ya, PCR-nya harus ditiadakan misalnya,
Apa masukan yang lain? Ya, terima kasih Mas Wiryo. Yang tadi terima kasih Pak Petrus, dan satu lagi tadi saya dengan itu. Terima kasih atas supportnya. Nah, kan tadi kembali Pak Zazuli bilang tadi untuk karena daerah-daerah tidak kendali. Saya setuju Pak, karena yang tadi saya bilang di sini ada 34 provinsi Pak. Jadi betul yang saya setuju sekali, kita juga tidak mau kalau yang memang masih level 4 gitu datang misalnya ke Bali, dia tidak pakai istilahnya PCR. Saya setuju Pak. Tapi kalau yang di Jakarta Pak, ini kan kita betul-betul itu contohnya ada beberapa di Jakarta juga itu udah level 1-2. Di Bali sudah level 1-2. Itu harusnya cepat Pak. Kalau bisa punten nih Pak, pada saat ini kita kan perlu action Pak. Nah itu mudah-mudahan hari ini kita berbicara itu. Jadi harus ada barometernya. Itu satu Pak. Bapak setuju kan? Yang waktu itu kita misalnya pergi kemana yang memang, oh dulu kita Bali masih, Pak kita tahu gitu loh Pak. Oh berarti kita harus PCR. Jadi ada barometer. Tadi kalau misalnya kita tidak tahu itu sekarang Jakarta ini apa gunanya gubernur itu berusaha, kan gubernur itu bagaimana caranya, terutama Bali Pak, untuk perekonomian pariwisata sudah berusaha setengah mati gitu, dan itu kalau nggak salah 2-3 bulan lalu udah hampir 100% dia ketemu saya tuh Pak. Dia saking senangnya, saya pikir ketemu gubernur tuh setengah jam karena di situ waktu itu ada peraturan 1 jam. Tapi karena ini memang sangat penting itu lama. Nah jadi Pak, poinnya itu tolonglah kalau memang jam 1-2 please misalnya dari Jakarta itu cepat, kalau bisa kan ini tanggal 24 ini mudah-mudahan di minggu ini kan kita juga Bapak bisa kasih masukan karena kemarin epidemiologi juga saya dengarin kok dia juga tidak setuju, dia tidak tahu barometer apa, saya dengerin Pak. Jadi saya senang gitu, kita konsekuen gitu loh. Kalau memang tidak, tadi saya juga bisa Bapak koreksi saya, jangan begitu, nggak apa-apa ya kan Pak, kita memang ini demi kepentingan kesehatan dan ekonomi. Kemarin saya dengar, cuma epidemiologi itu bilang, saya juga bingung kenapa ini barometernya mana dia sendiri yang tadi untuk memang pola penyebaran penyakit itu dia sendiri bingung. Nah, jadi tolonglah Pak, tadi satu tolong dilihat dari segi provinsinya mana yang kita udah ini kan pilah-pilah satu. Ada berapa provinsi Bu dari catatan Asita ini yang memungkinkan sebetulnya untuk berapa? Betul kan kita memang ada 34 provinsi dan ada 514 kabupaten. Tolonglah mudah-mudahan juga jangan juga misalnya di Jawa Barat ya kan Pak, itu kan besar sekali. Sedangkan Asita aja memilih misalnya ada ketua DPD sampai ada DPC karena Jawa Barat itu besar sekali, itu juga harus dipilah-pilah. Ya kan yang tadi Bapak bilang, jangan misalnya satu lagi misalnya di Jawa Barat, Bandungnya udah bagus, tapi misalnya di daerah Sumedang enggak, langsung gitu. Itu juga tolong ada 514 kabupaten di Indonesia. Itu yang pertama. Kedua saya setuju tadi dengan Pak Petrus dan Pak siapa maaf, itu PCR murah. Nah betul sekali, kalau memang harus, iya kan Pak, saya tidak tahu lah bagaimana subsidinya, kan ini memang tidak terlalu banyak dalam arti positif gitu kan. Inilah untuk memurahkan, tapi juga memang selain harga itu murah, juga saya tidak tahu, mudah-mudahan saya juga bingung nih, kalau memang yang mahal bisa 2 jam, yang sedikit itu bukan bidangnya saya juga pengen tanya gitu kan, kenapa bisa sejam? Nah, kenapa ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama gitu ya Bu ya, jadi disamaratakan saja, dipercepat gitu ya. Oke, Burus, kita sudah dapat poinnya Burus. Yang ketiga, boleh nggak yang ketiga? Tadi PCR, kata Bapak PCR itu adalah yang terbaik untuk karena antigen tanda kutip. Ya itu kita selesaikan Pak, 3 itu PCR ini jadi itu 3 selesai kayaknya aman deh untuk terus. Jadi Burus sebetulnya kalau PCR bisa hasilnya bisa lebih cepat, kemudian lebih murah, Asita juga tidak mempersoalkan ya? Ya Insya Allah saya bisa memberikan kepada seluruh anggotanya ya. Oke Bu. Iya, saya akan sapa pendengar dulu ya Bu, ditahan dulu ya. Ada Pak Ruslan di Jakarta Barat. Silakan Pak Ruslan. Ya, Assalamualaikum Mas Rafi.
dengan Wiryo, Pak Ruslan. Pak Wiryo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ruslan. Narasumbernya Pak Wiryo. Ya, dengan Pak Jazuli Khalidianto dan Bu Rus ya, silakan. Pak Jazuli, ya. Rus, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya melihat ada kekhawatiran yang begitu paranoid, Mas Wiryo. Sesuatu hal yang kalau nanti tadi juga Burus juga ya kan sampaikan kenapa tidak yang harga murah, kenapa kalau bisa cepat lebih baik dengan harga murah. Ini kan orientasinya jelas bisnis. Kalau kita lihat, boleh katakan ya kan paranoidnya juga bisnis, sesuatu hal yang khawatir. Kasihan rakyat gitu loh. Saya jujur hampir 2 tahun untuk silaturahmi Mas Wiryo ke Medan. Saya tunda-tunda. Tunggu, kenapa tidak dibatalkan aja sih PCR itu dengan kekhawatiran. Saya lihat tadi malam YLKI mengusulkan running tag-nya untuk supaya dibatalkan. Ya kan, YLKI loh, lembaga konsumen itu. Yeah. Artinya kan orientasinya kan bisnis ini. Kita lihat, kenapa gitu loh. Kita sudah susah hampir 2 tahun dibebani lagi dengan kekhawatiran paranoid itu tadi loh, ya kan? Kita dapat poinnya Pak Ruslan ya. Menawar, ya kan? Ini yang membuat kita. Kenapa tidak hapuskan saja, selesai uang kita sudah divaksin. Baik. Terima kasih Pak Ruslan. Kita dapat poinnya ya. Intinya Anda memang keberatan sama seperti beberapa tanggapan sebelumnya. Ada Pak Slamet Muksan di Tangerang. Pak Slamet silakan. Ya, pagi Mas Wiryo. Pagi Pak Slamet. Pak Jazuli dan Bu Dr. Nunung, selamat pagi. Ya, Pak Slamet silakan Pak Slamet. Iya, saya menggambarkan 2 sosok ini adalah serdadu yang berjuang dari matra yang berbeda. Dan saya mau bicara dengan Ibu Dr. Nunung yang terhormat, ya. Ibu kayaknya dipaksa maklum, Bu, gitu loh ya. Jadi Ibu kayaknya dipaksa maklum. Kalau membandingkan dengan yang lain, kelihatannya nggak bisa. Kalau gedung bioskop suruh VCR, orang bioskopnya 150.000, VCR-nya 500, 6,5, ya nggak mungkin ada yang nonton, ya kan? Kalau kereta api, ya nggak suruh VCR, orang kereta apinya berapa tiketnya, ya kan? Suruh bayar itu enggak. Maka kayaknya nih, ini saya menggambarkan nih 2 sosok yang sedang berjuang di jalur yang berbeda, tetapi sebetulnya tujuannya sama, ingin menjadikan bahwa COVID ini segera kondusif dan landai, ya kan, seperti itu sama sebetulnya. Cuma kayaknya Bu Nunung ini harus paham sepaham-pahamnya kayaknya, walaupun nggak paham dipaksa paham kayaknya. Jadi artinya begini, komunitas penerbangan itu kan udahlah, lu kan ininya pembelinya penumpangnya segala macam itu kan orang-orang elit, orang-orang terpilih. Udah bantulah pemerintah. Kalau PCR-nya numpuk di gudang berapa juta ini, nanti saat COVID itu akan sekian ini akan ditanya nanti gimana. Nah, terus sekarang kita Jadi sarannya itu bagaimana nih Pak Slamet? Sekarang saya serius dulu nih. Ya, ini pernyataan Pak Jazuli itu tidak mendasar bahwa kita harus mengendalikan di beberapa daerah, kita harus supaya kondusif, itu nggak mendasar. Karena sudah dijawab sendiri oleh kinerja, ya, termasuk kinerja Satgas COVID, bahwa sehari itu kita udah di bawah 1.000. Terus menerus kita masih udah di bawah 1.000. Itu udah membantah. Sudah konsisten sebetulnya ya Pak Slamet ya. Sudah membantah, terus kemudian ya dari sekarang kemarin terakhir 600 sekian. Itu Jakarta itu 100, Jakarta itu 15%. Paling 600 itu paling tinggi tuh kalau mau fair dibuka itu paling 20 sampai 30 kota. Kita kota tuh 500 sekian. Jadi yang lainnya adalah zero. Zero COVID. Tolonglah ini bisa laku dijual ke luar negeri aja. Terima kasih. Terima kasih. Pak Slamet, kemudian Pak Yusuf, pendengar terakhir di Depok, Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Ya, selamat pagi Mas Wiryo. Pagi Pak Yusuf, ya. Khusus Pak Jazuli aja, Pak. Ya. Dan pemerintah sudah kasih aturan itu kan di level-level itu, level 3, level 2, level 1. Saya pikir cukup itu sudah sangat luar biasa. Sehingga level-level itu tinggal satgasnya kira-kira
Mana sih yang masih banyak persoalannya, itulah yang dipakai PCR. Sedangkan yang sudah di level 2, level 1, mungkin itu lebih bagus, cuma hanya antigen. Atau mungkin, jadi dari level yang 4 itu kita perketatin dengan PCR. Itu, jadi level 2 itu udah nggak perlu PCR lagi. Menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf di Depok, pendengar terakhir. Sebelum ditanggapi, saya lengkapi dengan tanggapan dari WhatsApp, diantaranya dari Pak Alwin Gayo. Kereta api lebih parah loh Pak dari pesawat, penumpangnya berjubel, tapi kenapa tidak PCR? Kemudian Pak Andi, sukanya buat peraturan yang memberatkan masyarakat. Kalau PCR-nya harus 100.000 sih sepertinya nggak masalah ya, tidak akan seperti sekarang ini. Kemudian yang lain dari Pak Darmawan, sekedar tanya Pak, kepastian saja, kalau kita perjalanan ke Sumatera dan sebaliknya lewat darat, itu ada tes PCR tidak Pak? Karena kemarin saudara saya nyebrang ke Sumatera, ada tes PCR di Pelabuhan Merak. Kemudian 3 hari di Sumatera, pulang ke Jakarta, ada PCR lagi di Bakauni. Nah, apakah ini dibenarkan Pak? Nah, ini beberapa tanggapan pendengar. Silakan Pak Jazuli ditanggapi. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal diskusi kita pada pagi hari ini, jadi memang pemerintah sangat berhati-hati Mas Suwiryo, Burus, para pendengar ya di dalam membuat kebijakan ini. Memang kita tahu bahwa secara data kasus itu cenderung turun dan cenderung landai. Ya. Tapi jangan kita tutup-tutupi bahwa ada juga beberapa kasus yang mungkin belum terlaporkan. Itu harus kita akui faktanya di lapangan. Seperti misalnya kejadian kasus positif di sekolah yang mulai dibuka. Nah ini mungkin perlu menjadi perhatian juga. Nah, kemudian kita juga belajar dari beberapa negara ya, seperti negara tetangga kita, seperti Singapura, kemudian Inggris yang menjadi bahan pembicaraan dunia sekarang, di mana kasusnya begitu melonjak tinggi ya. Padahal kita tahu bahwa negara-negara tersebut cakupan vaksinnya sudah sangat tinggi. Nah, oleh karena itulah maka pemerintah mencoba membuat kebijakan yang untuk sementara seperti ini kondisinya Mas Suwiryo dan Burus. Dan kebijakan ini pasti akan dievaluasi. Kita tahu semua bahwa setiap 1 minggu, 2 minggu, pemerintah pasti akan melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan yang dibuat setiap periodenya. Nah, kalau misalnya kondisi kepatuhan masyarakatnya sudah baik, ya semakin baik juga, ya kemudian angka penularannya kecil, rendah, kemudian jumlah kasusnya cenderung turun dan stabil, kemudian pemanfaatan rumah sakit untuk pelayanan COVID sudah mulai turun ya. Nah, kalau itu terus terjadi dengan baik dalam minggu ini, saya yakin kebijakannya akan berubah nanti Mas Suwiryo. Iya. Mungkin akan ada sedikit keringanan baik terkait dengan tes maupun kemungkinan juga terkait dengan harga tes PCR-nya ya. Jadi terus terang Bapak Ibu sekalian pendengar bahwa kita betul-betul berhati-hati, sangat hati-hati ya. Jangan sampai nanti terjadi lonjakan kasus sampai yang ketiga, karena ini sudah beberapa rumah sakit sudah mulai diingatkan oleh Asosiasi Rumah Sakit dalam hal ini Persi untuk mulai mewaspadai, untuk mulai menyiapkan diri menyambut gelombang ketiga. Karena tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan Mas Suwiryo, Burus ya. Nah, inilah yang pemerintah terus terang sangat membuat kebijakan ini dengan penuh kehati-hatian. Iya, tanda-tanda gelombang ketiganya seperti apa, Pak? Tandanya apa? Kita mulai melihat dari data BPS juga pergerakan masyarakat bukan hanya di dalam kota, tapi antar kota itu sangat tinggi, Mas Suwiryo. Ya, beberapa waktu yang lalu, kalau saya 2-3 minggu yang lalu, BPS menyampaikan data tentang pergerakan atau mobilitas masyarakat ini sangat tinggi sekali, ya, dan hampir sama dengan kondisi normal. Saya pun juga mengamati ya pada saat liburan kemarin, dalam minggu kemarin saya sempat keluar kota mengamati secara tidak langsung ya bagaimana SPBU ya tempat pengisian bahan bakar itu sudah mulai antri dengan orang untuk mengisi BBM. Dan saya mewawancarai beberapa petugas SPBU pun juga, ya Pak, sekarang kita ini sudah mengisi tangki itu, kalau dulu waktu pandemi seminggu satu tangki itu bisa untuk 2 minggu 10 hari. Sekarang dalam seminggu kita sudah mengisi 2 kali begitu. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi Mas Suwiryo ya.
karena jangan sampai kita apa istilahnya ya menyesal kemudian hari nanti ya. Karena kita tahu bahwa begitu besar dampaknya pada saat bulan Juni Juli kemarin. Nah, oleh karena itu sekarang pemerintah terus menggencarkan yang namanya vaksin. Nah, ini yang kami minta juga masyarakat membantu pemerintah lah untuk mendorong temannya, mendorong keluarganya, mengajak kerabatnya untuk mau divaksin. Karena terus terang capaian vaksin kita ini ada peningkatan, tapi tidak secepat sebelumnya begitu. Ya, kalau awal-awal vaksin kelihatan sekali peningkatannya sangat signifikan, ya. Tapi sekarang ini vaksinnya sudah mulai banyak datang vaksin, tapi peningkatannya tidak terlalu cukup signifikan. Nah, oleh karena itu kami berharap ya para pendengar untuk bisa aktif mengajak teman, kerabat yang belum vaksin, baik itu vaksin pertama, apalagi vaksin kedua, ya. Sehingga nanti cakupan vaksin kita harapannya nanti di akhir 2022 akan menjadi katakanlah misalnya 80% untuk vaksin kedua, itu sudah luar biasa sekali, Mas Wiryo. Ya, Pak Jazuli dari pemerintah mengambil kebijakan dengan penuh kehati-hatian. Pak Jazuli, dari aktivitas pergerakan masyarakat yang begitu banyak di beberapa kota misalnya, apakah itu sejalan juga dengan kasus harian yang semakin tinggi misalnya, Pak Jazuli? Karena kita harus tahu bahwa kejadian itu kan rata-rata kan 14 hari setelah kontak, Mas Wiryo ya. Jadi kita belum bisa melihat apakah pergerakan itu signifikan meningkatkan kasus harian, itu belum bisa kita lihat. Nanti setelah 14 hari lah baru kita bisa tahu apakah ini ada relevansinya antara pergerakan masyarakat dengan kejadian kasus harian itu. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Bu Rus, silakan Bu Rus, Anda bisa menyampaikan lagi beberapa hal yang barangkali disampaikan harapan dari ASITA ya, asosiasi yang tersebar di 34 provinsi ini. Ya, terima kasih nih. Terima kasih kepada Pak Ruslan, Pak Slamet, Pak Yusuf, Pak Alenggayo, Pak Andi, Pak Darmawan. Kita Pak Jazuli bisa lihat betapa bukan pariwisata aja menyatakan yang tadi hampir sepaham dengan saya. Itu yang pertama. Kedua, kita bisa tahu misalnya travel, apalagi yang travel, tapi saya bisa mengendalikan travel saya yang betul-betul sekarang ini mati suri. Yang tadi apalagi kemarin udah lumayan ada pelonggaran karena adanya PCR itu banyak yang cancel. Itu perlu ditekankan. Tadinya sudah mulai pulih, dengan adanya PCR saya ulang itu banyak yang cancel. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, saya terima kasih sekali, kita perlu hati-hati. Yang tadi saya bilang, saya betul-betul hati-hati karena saya tidak mau adanya pariwisata ini itu akan mempengaruhi, karena lagi-lagi asosiasi ini itu sangat penting. Saya terima kasih Bapak compare dengan negara lain. Saya juga, Pak, bisa compare dengan negara lain. Contohnya Kuala Lumpur. Dari awal dia itu lockdown. Dan kedutaan Kuala Lumpur kebetulan sering berkomunikasi dengan saya, terusnya Malaysian Tourism Board datang ke kantor saya, hampir kita bertukar pikiran minggu lalu. Dari awal kita bisa lihat dia lockdown, dan pernah satu hari cuma satu, Pak. Sampai sekarang dia perlakukan sampai sekarang lockdown. So, bagaimana itu? Nah, terus kita lihat juga, saya waktu Desember, itu saya ke Turki dan Uzbekistan, itu dia buka mulai dari September sampai sekarang dia buka aman. Nah, itu kalau Bapak berkaca ke negara yang lain, saya juga, Pak, tentunya tadi maaf ya Pak Punten, sekarang ini rakyat Indonesia dalam arti bukannya kasar gitu, tidak bisa dibodoh-bodohi gitu ya banyak orang, tapi dalam arti positif lah Pak gitu kan. Saya tidak itu dalam arti positif. Tolonglah, ini saya mengerti sekali yang saya bilang. Saya betul sekali, ini kita berdua, saya makanya sangat senang. Mudah-mudahan di sini ada solusi, Pak. Betul-betul ada solusi. Jadi itu kita bisa lihat. Dan yang terakhir, memang saya betul-betul tadi harapannya untuk ASITA ini, tadi mudah-mudahan kan Bapak bilang 2 minggu. 2 minggu ada perubahan. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul itu memberikan solusi agar PCR itu betul-betul menjadikan misalnya atau misalnya belum bisa turun atau apa antigen. Tadi aja saya bilang oke, kalau turun. Tadi Pak Ruman atau Pak Slamet itu tidak setuju, gitu kan? Ngapain gitu? Orang LKI saja sudah enggak gitu loh Pak. Itu masyarakat loh Pak bilang enggak gitu kan.
Tapi oke, saya kadang-kadang di tengah itu untuk yang masyarakat, ya kan. Saya sebagai asosiasi kadang-kadang masih di tengah-tengah gitu loh Pak. Jangan juga yang saya maaf sekali punten sudah betul-betul mengerti bagaimana bekerja kerasnya pemerintahan Pak Jokowi seluruhnya dan Kementerian Pariwisata. Saya tahu persis Pak, karena hampir satu hari mungkin bisa cukup kali. Gitu. Itu aja Pak, mudah-mudahan. Ya Bu Ros, pemerintah kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jazuli ya, dalam beberapa hari ini kan masih terus mengevaluasi, melihat trennya. Ya. Kita sama-sama berharap, karena tujuannya memang sama, kita menjaga agar tren yang turun, yang bagus ini tetap kita pertahankan. Kira-kira begitu ya Pak Jazuli ya? Ya, betul sekali Mas Suryo. Jadi kita harus sama-sama lah menjaga begitu prestasi ini. Ya. Jadi kita jaga betul bagaimana kalau bisa tahun depan sudah menjadi endemis. Itu kan menjadi lebih baik lagi ya. Betul. Perjalanan lebih terbuka, kegiatan ekonomi menjadi lebih energik kita ya melakukan aktivitas kan begitu. Gasnya gaspol lagi ya nanti ya Pak. Iya, gasnya harus semakin pol nanti itu tahun 2022. Jadi kita berharap sekali jangan sampai kan banyak sekali nih prediksi nanti di awal 2022 akan terjadi lonjakan fase ketiga. Nah oleh karena itu sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya vaksin begitu, ya. Tapi jangan lupa vaksin tetap protokol kesehatan tetap minimal pakai masker. Sudah itu saja sudah. Oke. Nah ini yang terus kita dorong oleh pemerintah ya, vaksin dikejarkan, protokol kesehatan terutama pakai masker itu juga harus dikerjakan dengan baik. Kira-kira begitu Mas. Baik, Pak Jazuli dan Bu Ros, terima kasih sudah bersama kami. Kita sama-sama berharap agar kondisi ini tetap kita pertahankan. Ketika negara-negara lain melonjak kasusnya, kita justru terus melandai. Terima kasih Pak Jazuli. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Mas Wiryo. Sehat selalu ya. Terima kasih Pak Jazuli. Salam sehat Bu Ros. Terima kasih. Ya, pendengar demikian tadi Tim Pakar Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Jazuli Khalidianto dan Ketua Umum ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Dr. Nunung Rusmiati.